Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwa fillah, hadirin sidang sholat subuh jamaah Masjid Ar-Rahmah yang berbahagia, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi izin, diberi kekuatan olehnya untuk dapat memasuki bulan yang penuh dengan rahmatnya, bulan yang penuh dengan ampunannya, bulan yang kita dijanjikan di bulan ini setiap amal ibadah kita dilipat gandakan. Bulan yang di dalamnya begitu banyak kemuliaan, dan puncaknya salah satunya ada malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Jadi saya ingin hubungkan ini, bagaimana kita dengan puasa ini menjadi hamba Allah yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Selain soleh di hadapan Allah, juga soleh di hadapan manusia. Dan itu nanti salah satunya, yakni dengan usaha kita, ikhtiar kita, mengoptimalisasikan setiap ibadah yang kita lakukan, dimaknainya dengan benar, dipahaminya dengan benar, dilaksanakannya dengan penuh antusias, dan kemudian dia harus berdampak positif kepada kita, keluarga, masyarakat, bangsa kita ini. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini seluruh persoalan bangsa ini bisa terselesaikan oleh umat Islam. Kontribusi dari umat Islam itu. Saya awali begini, saya analogikan. Ada istilah metabolisme dalam ilmu kesehatan. Dari para jamaah yang menggeluti ini, nanti kalau salah tolong dikoreksi. Apa sih metabolisme itu? Metabolisme itu proses lanjutan dari pencernaan makanan kita. Jadi setelah makanan itu dicerna, mulai dari mulut kita, karena kita makan kan dari mulut, gitu ya. Ada dengan cara mekanik dan cara kimiawi. Di mulut kita itu ada alat-alat mekanik, gigi kita, sehingga makanan itu dikunyah. Kalau ajaran Nabi kita, usahakan dikunyahnya sampai halus. Kalau masih bagus giginya, masih mampu untuk dikunyah sampai halus, dihitung kalau perlu sekitar 32 kalian. Jadi nggak langsung begitu makan langsung telan gitu. Ini bermasalah nanti. Tapi kalau bisa dikunyah dulu, karena setelah itu pencernaan itu akan dilakukan secara kimiawi dengan enzim, baik enzim yang masih ada di mulut, di situ ada kelenjar ludah, enzim amilase, maupun nanti di lambung dan di usus.
Jadi kalau bisa dikunyah dulu, dikunyah sampai halus. Nah, lanjut. Jadi setelah sampai kerongkongan, diusahakan dia cepat sampai ke lambung, diantarkan cepat ke lambung. Maka dianjurkan oleh Islam kalau makan jangan sambil tiduran, nyadar aja nggak boleh, tegak, sehingga kerongkongan kita dalam posisi vertikal betul, tidak horizontal. Vertikal itu yang ke atas gitu. Kalau lagi tidur horizontal, sehingga proses pencernaannya lebih cepat, nggak nyangkut di kerongkongan gitu. Karena di kerongkongan itu geraknya kayak ular gitu, nganterinnya itu, mengkontraksi otot-ototnya itu kayak ular gitu, nganterinnya ke lambung. Nah, kalau lagi vertikal itu dibantu oleh gravitasi bumi, daya tarik bumi, sehingga kalau kita berdirinya vertikal cepat ditarik, lajunya lebih cepat. Selain gerak otot yang tadi itu juga ditarik oleh gravitasi itu, sehingga cepat ke lambungnya. Tapi kalau dalam posisi tidur, nah ini gravitasi tidak berperan karena posisinya horizontal. Yang cuma bermain gerak otot tadi itu yang kayak ular tadi. Dan biasanya kalau tidurnya lebih tinggi kepala masih mending, tapi kalau kemudian rata juga proses itu sampai ke lambung lambat, sehingga tertunda di kerongkongan itu. Maka nggak boleh tidur sambil makan sambil tiduran, apalagi kemudian tidur beneran gitu. Nanti kita bahas sedikit soal ini metabolisme fisik. Sahur kita dicontohkan dan dianjurkan supaya diakhirkan. Ini ada hubungannya. Tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah kamu karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi usahakan setiap puasa dengan sahur, karena itu ada berkahnya. Jadi keberkahan itu apa? Kebaikan yang terus bertumbuh. Ziyadatul khair. Jangan dianggap sepele ini. Kalau sahurnya tengah malam atau apalagi awal malam gitu ya, ini biasanya perut kenyang, mata sipit, langsung tidur. Proses metabolismenya terganggu, proses pencernaannya aja terganggu gitu. Jadi kenapa diakhirkan? Supaya tidak tidur. Habis sahur jangan tidur, habis makan jangan tidur. Itu keberkahannya ada di situ, sehingga metabolismenya terus proses dengan normal, berjalan baik. Metabolisme itu adalah proses merubah zat gizi yang tadi dicerna oleh alat-alat pencernaan kita sampai ke usus halus, kemudian setelah siap menjadi zat-zat gizi diserap oleh sel-sel tubuh kita, diedarkan seluruh tubuh melalui darah, kemudian diserap. Kemudian di sini mulai terjadi proses metabolisme, dimulai merubah zat gizi. Zat gizi itu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada mineral, ada vitamin, ada air. 6. Itu dirubah menjadi energi. Jadi kalau makan itu harus ke sini arahnya. Kita makan supaya ada energi yang ada pada kita. Sahur supaya ada energi kita melaksanakan puasa sampai sehari penuh. Jadi jangan dianggap sepele sahur itu. Udah gak pengen sahur lah,
udah minum air aja, ya masih mending ada air. Apalagi ada yang sama sekali enggak. Gitu. Kelihatannya saat itu iya siap, tapi berapa jam dari jam subuh itu sampai maghrib jam 6? Kira-kira berapa jam? 13. Ada 12 ya, 12 lebih lagi ya. Gitu. Dan itu butuh energi secara fisik nih, secara fisik. Gitu. Nah, kalau kita sahurnya tengah malam, gitu ya, kemudian kita tertidur, jadi tidur beneran, ini metabolisme terganggu, proses merubah zat gizi kita menjadi energi itu terganggu. Karbohidrat bisa menjadi gula, kemudian lemak, timbunan lemak, yang nanti dampaknya luar biasa banyak sekali, nggak diolah menjadi energi. Harusnya kan lemak itu bisa diubah menjadi panas, sehingga suhu tubuh kita ini menjadi seimbang. Suhu tubuh kita ini yang normal itu 36 sampai 37 derajat Celcius. Itu karena lemak yang dibakar menjadi energi panas, menjadi energi kalor. Gula menjadi tenaga kita untuk beraktivitas, karbohidrat maksud saya. Tapi kalau nggak diolah, nggak dijadikan energi, timbunan gula itu, alhamdulillah, kalau nanti dampaknya itu luar biasa. Nah, proteinnya itu untuk membangun sel-sel. Bayangin kalau kemudian itu tidak dimetabolisme secara baik, secara benar, banyak sel-sel rusak kita nggak terbangun lagi. Sel otak, sehingga kita susah berpikir. Sel otot, sehingga kita nggak punya tenaga, jadi lemah, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi usahakan makanan yang kita makan harus menjadi energi, dan energi ini tergantung nanti kita mau pakai apa. Ada sodako, ada baca Quran, ada puasanya itu sendiri. Nah, la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang bertakwa. Enggak hanya puasa, itu kan 183 hanya puasa gitu ya. Sehingga dengan puasa itu diharapkan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi di ayat 21 Al-Baqarah yang tadi saya baca juga, itu seluruh ibadah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sama. Ini hubungannya apa? Dengan berpuasa di bulan Ramadan ini, dengan lapar dan haus di siang harinya itu, dengan puasa bulan Ramadan, semuanya jadi optimal. Ibadah-ibadah yang lain jadi optimal. Sholat kita jadi rajin. Yang tadinya malas-malas sekarang antusias dia untuk datang ke masjid, melaksanakan sholat-sholat fardunya awal waktu, berjamaah di masjid. Itu nilainya lain. Kalau sholat fardu dikerjakan di rumah, waktunya kaset, duhur harusnya jam berapa sekarang? 11.58. Dikerjainnya masih ada waktu jam 2 gitu kan. Udah kaset waktunya, sampah ini kalau bahasa ininya. Kemudian tidak berjamaah, tidak di masjid, nilainya sangat-sangat kurang. Jadi sayang sekali kalau Ramadan ini tidak mempengaruhi pikiran kita, jiwa kita, melaksanakan sholatnya seperti itu aja. Tapi harus dirubah. Kita usahakan sholat fardu kita semuanya dari mulai subuh sampai isya nanti itu berjamaah awal waktu di masjid. Nilainya beda. Kemudian sedekah kita walaupun susah tapi terangsang, terstimulir, terangsang oleh nilai Ramadan ini, sehingga walaupun sedikit kita masih mau menyisihkan rezeki kita itu, dan kita mau berbagi. Kalau kita masak kol, banyakin airnya, bisa berbagi dengan tetangga-tetangga kita, dengan saudara-saudara kita. Dan itu di Ramadan terangsang betul, teroptimalisasikan. Baca Quran yang tadinya biasanya malas di bulan yang lain, di bulan Ramadan mungkin sekarang udah ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, ada baca Qurannya. Ya paling enggak udah mulai lah gitu ya, nggak tahu berapa juznya. Nah, tapi paling enggak terangsang lebih baik dibanding bulan yang lain.
Jadi semua jadi optimal dengan puasa di bulan Ramadan, karena puasa itu hanya menjadi alat, menjadi wasilah bagi kita untuk kemudian mengoptimalisasikan semuanya. Jadi jangan nanti kita kalau tadi metabolisme fisik, makan hanya untuk makan, yang penting kenyang, puas, tidur, selesai, gitu, nggak jadi energi. Nah sama di metabolisme ruhiyah ini, jangan ibadah hanya untuk ibadah, berhenti di situ. Puasa hanya nahan lapar dan haus, rugi kita. Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ibadah hanya untuk ibadah, lapar haus hanya untuk lapar haus, nggak jadi energi dia. Nggak, usahakan jangan sampai begini. Sholat hanya untuk sholat, capek-capek doang. Oh, pasti banyak banget. Amin, amin, punya cukup sekali. Wah, luar biasa. Ya cuma capek-capek doang. Ya buat apa? Dan ini sudah diperingatkan oleh Nabi kita. Begitu banyak hadisnya. Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wa laysa lillahi hajatun fi ayyada'a wa ta'amahu wa syarabahu. Orang yang nggak bisa nahan lisannya dari berkata zur. Berkata zur ini apa nih? Perkataan zur, perkataan yang di dalamnya ada perkataan dusta, bohong, perkataan yang sia-sia, perkataan yang nggak bermanfaat, perkataan yang provokatif, perkataan yang menimbulkan syahwat. Itu zur semua. Wal amala bihi, dan kemudian perkataan zur ini dijadikan dasar untuk melakukan amaliyah, melakukan aktivitas. Aktivitas kita didasari oleh kebohongan, aktivitas kita didasari oleh yang sia-sia, perkataan sia-sia, aktivitas kita didasari oleh provokasi yang enggak positif. Allah enggak butuh puasa orang yang nggak bisa nahan dirinya dari berkata jujur, berkata benar, berkata lurus. Nggak perlu laparnya, nggak perlu hausnya, menahan lapar dan hausnya nggak dibutuhkan oleh Allah. Kalau dia nggak bisa menahan itu, artinya apa? Jangan sampai lapar haus kita hanya untuk lapar dan haus juga, gitu. Cuma dapat lapar dan haus. Sholat kita jangan cuma dapat capek-capek doang. Baca Quran kita jangan cuma capek-capek doang, tapi harus berubah kayak metabolisme fisik tadi itu, dari zat gizi menjadi energi. Nah, amal-amal yang ibadah kita ini harus kemudian di metabolisme oleh kita, dilakukan proses bagaimana amal-amal ibadah ini menjadi energi. Apa energinya? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan ketakwaannya bukan sembarangan cuma sekedar takwa, haqqo tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Takwa yang bagaimana itu? Takwa yang bisa memberikan solusi atas seluruh persoalan-persoalan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketakwaan yang kemudian dari ketakwaan itu kita bisa mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala atas seluruh persoalan-persoalan kita, baik itu pribadi, masyarakat, keluarga, maupun seluruh manusia, apalagi untuk bangsa kita ini. Maka pusatkan ibadah-ibadah kita itu supaya melahirkan energi ilahiyah. Itulah yang namanya takwa, dan takwa itu harus dimanfaatkan setelah jadi energi tadi itu untuk memberikan solusi. Gitu. Ini juga ada yang udah dapat energi, badannya keker, hebat, energik dia, tapi kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk juga, energinya jadi sia-sia.
Setelah jadi energi, kita diperintahkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulnya untuk menjadi manusia yang sebanyak-banyaknya punya manfaat. Manfaatkan energi ketakwaan itu untuk maslahat umat, gitu ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu goalnya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Energi ketakwaan kita itu kita pakai, kita gunakan untuk hal-hal yang bisa bermanfaat untuk kita, keluarga, masyarakat kita, bangsa kita. Siap? Insya Allah. Ya, jadi gitu harusnya. Jadi jangan ibadah hanya untuk ibadah, makan hanya untuk makan, gitu ya. Tapi harus melahirkan energi, dan energi itu kemudian kita gunakan untuk memberikan kemaslahatan umat yang besar, gitu. Jadi mulai sekarang, yuk mari kita punya komitmen yang kuat bahwa ibadah kita ini nggak boleh cuma sekedar ibadah yang nggak bermanfaat, tapi harus melahirkan ibadah-ibadah yang bisa memberikan solusi bagi banyak orang. Ya, wa may yattaqillaha, apa tadi? Iya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat apa itu? At-Tolak ya. At-Tolak surat 65, nanti bisa disimak lagi kalau tadarus ketemu. Coba diperhatikan itu ayat 2 agak kalimatnya agak di bawah, kemudian masuk ke ayat ketiga, kemudian ayat 4, ayat 5 masih tentang hamba-hamba Allah yang bertakwa dan harus digunakan ketakwaan itu untuk hidup, ya. Dan Allah memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Memberi apa tadi? Memberi rezeki. Jangan punya pemahaman yang namanya rezeki itu sekedar uang saja, bahwa rezeki itu hanya harta, rezeki itu makanan, gitu. Tapi rezeki itu harus diartikan luas. Anak yang soleh itu rezeki yang luar biasa. Istri yang solehah itu luar biasa. Kita tentrem di rumah tangga itu karena istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah, yang enak dipandang mata, gitu. Itu rezeki. Jadi kalau misalnya belum menenteramkan, mudah-mudahan dengan ibadah ini keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, gitu. Kemudian di masyarakat kedamaian itu rezeki. Makanya falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Beribadahlah kamu kepada Allah, Allah yang kemudian memberikan makan ketika kamu lapar dan memberikan rasa aman ketika kamu sedang ketakutan. Jadi dengan ibadah harus lahir ini. Kita nggak kekurangan makan dan kita juga tidak dihimpit oleh ketakutan, begitu banyak ketakutan. Gitu. Rasa aman itu harus lahir dari pelaksanaan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Walaupun di lingkungan kita potensi untuk membuat resah, gelisah, ya, membuat masalah itu besar sekali. Tapi dengan ibadah kepada Allah, insya Allah itu kita bisa melahirkan solusinya. Jadi di masyarakat kita termasuk orang yang memberikan solusi, membuat ketenteraman, kedamaian dengan energi ketakwaan kita kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Saya kira cukup ya. Ini udah jam. Udah waktu suruh belum? Oh, sedikit lagi. Tinggal berapa menit? 5 menit. Ya, sebagai closing statement. Sebagai akhir ya. Jadi yuk mari saya mengajak bagaimana kita melakukan metabolisme ruhiyah ini. Selain metabolisme fisik juga perlu ya, karena diajarkan juga oleh Islam, diajarkan juga oleh Allah dan Rasulnya. Jadi bagaimana makanan itu bisa menjadi energi yang baik. Makanannya harus yang halalan thayyibah, jangan sampai ada makanan yang haram. Dan harus peduli halal dan peduli haram. Jangan sekarang mah situasinya, kondisinya, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Kalau nggak berebutan,
yang haram itu kita nggak kebagian. Naudzubillah min dzalik. Tetap sebagai seorang hamba Allah yang baik, yang beriman, sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, betapapun situasinya mengajak seperti itu, kita tetap berprinsip kepada apa yang diajarkan oleh Allah tadi. Makanlah yang halal dan thayyibah. Apa pengertian thayyibah? Apa pengertian thayyibah? Baik. Apa yang dimaksud baik dalam ilmu gizi, ilmu kesehatan? Itu makanan yang bergizi. Nah, makanya Nabi anjurkan juga kalau berbuka dengan kurma. Kurma itu luar biasa. Makanan yang gizinya luar biasa. Sahur juga dengan kurma itu luar biasa. Ya 3 biji itu dengan nasi yang banyak masih lebih bagus kurma yang 3 biji, tapi kurmanya yang berkualitas. Ini juga kurma juga harus pilih-pilih juga. Ada kurma yang ya kurang berkualitas gitu. Ya luar biasa. Madu itu referensinya Allah loh. Minuman yang terbaik itu. Ya. Itu juga harusnya menjadi perhatian kita semua. Selain halal juga harus yang bergizi. Halal, ini halal harus 2 jadi perhatiannya. Satu, halal zatnya memang betul-betul halal, dia bukan babi, bukan yang diharamkan oleh Allah, ya disembelih tanpa nama Allah. Itu kan banyak juga. Sekarang ayam sih ayam, tapi disembelihnya sembarangan, bahkan udah jadi bangkai dipotong lehernya gitu. Nah ini juga harus menjadi perhatian kita. Bagus kalau bisa beli hidup, potong sendiri, bismillah, kan gitu. Nah, jadi jelas kehalalannya. Nah, apalagi sekarang ini kerupuk kulit itu, masya Allah, ya hati-hati juga ya. Kalau ciri yang sederhana yang gampang untuk kita yang awam gitu ya. Kalau kulitnya tebal itu, kalau yang ras itunya agak tebal itu sapi atau kebo. Tapi kalau yang tipis, kan banyak kerupuknya yang tipis-tipis tuh. Itu kemungkinannya dari B2 itu, gitu. Kan banyak gitu. Hati-hati juga. Nah, untuk yang awam sederhananya gitu aja, gitu. Kalau tebal, biasanya kan yang di rumah makan Padang itu tebal-tebal. Agak-agak alot makannya juga kan. Kalau yang ini tipis, kris gitu. Enak sih enak gitu ya. Nah, tapi kan harus halal gitu. Jadi harus juga diperhatikan oleh kita ya. Gitu. Tapi sekarang saya lihat Padang untuk ada yang tipis-tipis gitu. Wah ini murahnya nih. Hati-hati juga gitu. Terus yang kedua thayyibah itu yang bergizi. Jangan sampai makanan kita ketika berbuka makanan semua makanan yang ya dilihat dari thayyibahnya kurang gitu loh. Ya di situ ada es, ya, lagi kosong 12 jam tadi ya, 12 jam lebih ya, hantam langsung es, masya Allah, enak sih, seger gitu ya. Tapi pertanyaannya thayyibah kan? Nah itu kan, apakah ini baik? Gitu. Nah, maka kalau ada terapi bagus ya. Kalau mau sahur, kita bangun biasa jam berapa kalau sahur? Usahakan jam berapa? Jam 3. Jam 3 kita udah mulai bangun. Nah, kalau mau sholat lagi, walaupun udah sholat tarawih di masjid, nggak apa-apa, sholat lagi, nggak usah witir aja kan? Kalau udah witir, sekalian witir gitu. Jadi jam 3 itu. Tapi begitu bangun, air 2 gelas hangat, ya hangat, bukan dingin. Itu untuk menetralkan alat-alat pencernaan kita itu, sehingga nanti ketika sahur makanan itu akan diolah dengan baik. 2 jam jangan makan apa-apa, minum air aja, air hangat aja. Itu penelitiannya di Jepang dan alhamdulillah itu banyak orang yang mengamalkannya, mempraktekannya, sehatnya luar biasa. Baru nanti setelah 1 jam, berarti kalau jam 3 bangun, jam 4 gitu ya, boleh makan yang lain gitu. Bisa madu, bisa tadi udah selesai dan lain sebagainya. Tapi yang jelas halal dan thayyibah itu tambahannya. Jangan sampai ada barang yang haram
Padahal kita lagi beribadah gitu ya, tapi barang haram masuk juga ke perut kita. Nah, satu zatnya, yang kedua cara mendapatkannya. Halal sih halal, tapi kalau boleh ngambil yang bukan haknya, nah, jadi jangan sampai ini makanan siapa, halal lah gitu, main halal aja. Padahal orangnya butuh banget dengan makanan itu dan belum diizinkan untuk kemudian diambil oleh kita. Jadi harus jelas-jelas halal, baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Jangan sembarang memasukkan makanan kecuali makanan yang halal. Dan kedua, jangan lupa ketika makan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah itu, maka tidak ada kemudaratan dari makanan yang kita makan itu. Tidak ada kecelakaan, tidak ada musibah, tidak ada masalah dari makanan yang kita makan itu. Maka sesuai dengan doa makan kita kan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Menjadi makanan yang berkah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.